Mas Reza. Mas Reza ini adalah seorang guru. Ini masih statusnya masih guru honorer ya? Iya, betul. Masih guru honorer SD. Iya. Yang kemarin itu sempat viral karena katanya diberhentikan gara-gara diduga karena dia melaporkan adanya dugaan pungli begitu ya. Iya. Ini ada artikel lagi, viral guru honorer di Bogor dipecat Kepsek gara-gara bongkar dugaan pungli PPDB di sekolah gitu. Dan ini kan ceritanya sampai viral ya. Iya, betul. Kamu tahu nggak siapa sih yang waktu itu bikin threadnya sampai viral itu? Itu kebetulan dari setelah pemberhentian itu, surat itu saya curhat lah. Curhat ke teman-teman kuliah saya gitu. Oke. Terus? Nah, di situ teman-teman kuliah saya, oh kalau gini kita harus minta kejelasan nih ke Dinas Pendidikan. Nah, dari setelah curhat itu kita berangkatlah langsung ke Dinas Pendidikan. Gitu untuk mempertanyakan surat pemberhentian saya ini gitu. Kenapa kamu pertanyakan surat pemberhentiannya? Karena alasannya kamu tidak bisa terima atau gimana sebetulnya? Iya, betul, karena di situ alasannya benar-benar tidak tepat saya rasa gitu. Apa sih alasannya? Mengambil tanpa hak data pribadi WhatsApp kepala sekolah hingga menimbulkan konflik internal antara kepala sekolah dengan guru-guru. Dua, tidak memiliki loyalitas, integritas dan nilai kepatuhan kepada pimpinan. Ini kamu tidak setuju dengan alasan ini? Iya, tidak benar. Kamu tidak melakukan? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali gitu ya. Tidak memiliki loyalitas, integritas dan nilai kepatuhan kepada pemimpin itu juga enggak ya? Iya, mengambil hak WhatsApp kepala sekolah itu juga enggak? Iya. Data pribadi enggak? Tidak. Tidak. Jadi kan apa sih sebenarnya sampai kamu, itu benar kamu melaporkan dugaan pungli atau kamu dipanggil untuk diminta keterangan? Nah, jadi pada dasarnya itu saya tegaskan di sini, Mbak ya. Laporan ini atas dasarnya itu laporan masyarakat. Oh, oke. Ya. Nah, dari laporan masyarakat ini gitu. Ditelusuri lah tuh. Ditelusuri gitu kan, direspon oleh pemerintah Kota Bogor. Iya. Terus? Gitu. Jadi dipanggil lah ini guru-guru. Sehingga ada pemanggilan dari Inspektorat Daerah Kota Bogor. Gitu. Kamu diminta keterangan salah satunya? Iya, salah satunya saya. Oh, gitu. Oke. Jadi kamu kaget banget dong tiba-tiba kamu yang dipecat gitu? Iya, sangat kaget sekali gitu. Tiba-tiba tanpa ada surat peringatan, tanpa ada surat. Tanpa diajak ngomong juga? Nggak diajak tanpa ada musyawarah segala macam. Oh ya ampun. Tidak ada komunikasi dulu sebelumnya. Sama sekali gitu. Ini tadi dibilang katanya kamu, ini kan katanya dituduhannya kamu mengakses WhatsApp kepala sekolah gitu. Iya. Atas suruhan atau enggak? Itu apa sih sebenarnya? Kenapa bisa muncul tuduhan ini? Untuk alasan yang pertama itu, memang saya sudah saya diminta gitu oleh kepala sekolah dan diizinkan. Sisanya itu sudah dimediasi oleh wali kota Bogor dan itu dianggap tidak ada kebenarannya. Tidak ada kebenarannya. Iya, gitu. Oke. Bisa dilihat dari dari media-media yang sudah terverifikasi, terkhususnya akun Instagram wali kota Bogor itu. Bahwa itu tidak benar. Bahwa itu semuanya tidak benar. Oh, tidak benar. Jadi kamu tidak Seperti pernah itu. mengakses itu ya? Iya, betul. Kamu udah berapa lama sih jadi guru honorer? Saya mengabdi di dunia pendidikan itu berawal di tanggal 1 Juli 2019. 2019. Iya, jadi kalau kita hitung ya kurang lebihnya 4 tahun. 4 tahun. Gitu, Kak. Ya. Dan Mas Reza ini benar-benar mengambil kuliahnya adalah kuliah untuk menjadi guru dan khususnya adalah guru SD begitu ya. Iya. Tapi kita lihat dulu ini seperti apa sih sebenarnya kedekatannya Pak Reza ini sampai murid-murid aja demo dan nangis ketika tahu Pak Reza ini menerima surat pemberhentian. Kita lihat videonya berikut ini. Pak Rezanya di mana sekarang? Ada di belakang. Saya ketemu Pak Reza di Tapi masih ngajar sekarang. Saya cuma bicara sama kepala sekolah dulu ya. Kalian tidak setuju Pak Reza berhenti? Iya! Ngobrol dulu sama kepala sekolah ya. Sebentar ya. Ini tanggung jawab saya tidak mau lagi ada pungli di sini. Yang paling utama itu adalah kegiatan belajar. Jangan sampai terganggu. Saya memberhentikan kepala sekolah. Saya minta kepala sekolah membatalkan pemberhentian Pak Reza. Pak Reza masih di Raya Indonesia Raya merdeka merdeka tanahku negeriku yang ku cinta. Gitu ya. Ini sampai wali kota Bogor turun tangan langsung begitu Iya, ya. betul. Kamu menyangka nggak sih bahwa yang tadinya kamu curhat sama teman-teman ini akhirnya jadi besar dan viral? Itu sangat di luar dugaan sama sekali. Apa rasanya ketika Pak Wali Kota yang datang gitu untuk menangani langsung?
yang saya rasakan itu benar-benar apa ya, benar-benar kayak mimpi gitu. Peristiwa itu terjadi seperti itu, kayak digampar, tiba-tiba dielus lagi, gitu. Jadi gitu, ya, Kak, iya. langsung lega juga ya, akhirnya ada yang belain bahwa kamu Iya. memang ya melakukan hal yang Betul, benar betul, begitu ya. iya. Tapi kalau boleh tahu gitu, apa sih yang membuat kamu punya cita-cita, bahkan ya sampai sekolahnya juga khusus untuk pendidikan sekolah dasar? Apa sih latar belakangnya, Reza? Oke, jadi didasari dari keluarga. Kebetulan kakek saya ini pensiunan di dunia pendidikan. Terakhir itu pensiun di jabatan kepala sekolah, gitu. Nah, saya berniat gitu di dalam hati pada saat itu waktu kecil, saya ingin melanjutkan profesi kakek saya gitu. Dan di situ saya diniatkan gitu, benar-benar diniatkan dari SMP-nya saja langsung fokus ke SMP Muhammadiyah Kota Bogor untuk menjadi dasar iman saya di dalam profesi saya nanti. Sebagai guru agama juga dia? Enggak, untuk menjalankan profesi pendidikan. guru ini gitu. Nah, setelah di SMP Muhammadiyah ini saya mikir ke depan gitu kan, bahwa guru masa depan itu harus bisa beradaptasi dengan kemajuan zaman, kemajuan teknologi. Sehingga saya berpikir gitu kan, oh kayaknya saya harus ngambil informatika nih terhadap teknologinya nih, harus menjadi dasar saya untuk di guru di masa depan nantinya. Dan saya melanjutkan ke SMK Informatika Bina Generasi Bogor, gitu, mengambil jurusan multimedia sebagai dasar untuk saya menjadi guru yang siap beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Nah, dari SMK Informatika itu saya langsung melanjutkan lagi ke Universitas Pakuan, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Sekolah dasar, oke. Kita aturin komentar netizen ya untuk Pak Reza ya, kita baca ya. Padahal gajinya nggak seberapa, tapi Pak gurunya tulus banget ngajar buat anak-anak muridnya sampai nggak rela diberhentikan. Gitu. Yang berikutnya komentarnya adalah, guru-guru lain pada ikut senang berarti Bu Kepseknya emang nggak disukai. Berikutnya, terlihat jelas semua sayang Pak Reza, sesama guru dan siswa-siswinya, kepala sekolah cuma numpang aja di situ gitu ya. Oke, baik. Angkat Pak Reza sebagai ASN, ini masih honorer ya sekarang ya. Tapi yang mudah-mudahan ya bisa menjalani proses apa ya, bisa jadi ASN ya. Tapi kenapa sekolah dasar yang dipilih? Karena saya berpikir anak-anak itu sangat menyenangkan bagi saya gitu kan. Saya secara tidak langsung pun saya terasa bahwa anak-anak SD itu dapat memotivasi saya untuk selalu belajar gitu bersama anak-anak itu. Oh, jadi namanya guru bukan hanya untuk mengajarkan sesuatu yang dia tahu, tetapi anak-anak itu juga justru memberikan banyak pelajaran. Betul, seperti itu. Untuk Pak Guru juga begitu ya? Iya. Apa contohnya satu aja yang diajarkan oleh murid-murid kepada Pak Guru? Saya pernah mempunyai anak didik gitu ya. Dia sangat suka sekali di bakat tari gitu. Di bakat tari itu. Karena saya kebetulan laki-laki juga gitu ya Kak. Jadi, aduh, saya sebagai guru mau gak mau walaupun saya laki-laki gitu kan, saya harus mempelajari seni tari ini gitu. Baik. Ini ngomong soal pendidikan, ini juga ada satu kisah ini ya. Ini Nadia nih, istrinya Lutfi Agizal, kemarin baru saja menyelesaikan S2-nya, padahal itu sampai sambil dia juga menjadi seorang istri, seorang ibu, hamil 2 kali, yang melahirkan sekali, ini lagi hamil tapi bisa menyelesaikan kuliahnya. Seperti apa kisahnya? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Lutfi Agizal, artis kelahiran 1994 ini menikah dengan Nadia Indri, putri pariwisata Banten 2019. Pada 2021 dikaruniai seorang putri bernama Cisya Saluna Agizal yang Juli lalu baru merayakan ulang tahun pertamanya. Nadia yang Juli lalu mengumumkan kehamilan keduanya ini 7 September kemarin berhasil menamatkan pendidikan magisternya yang dimulai sejak 2020 dan sempat tertunda 1 tahun karena 2 kali hamil. Lutfi yang sebelum menikah dihujat karena kontroversinya ini kerap membuat konten lucu, salah satunya mendefinisikan treadmill sebagai olahraga sambil ngemil. Benarkah setelah melahirkan Nadia Indri akan melanjutkan pendidikan S3? Dan bagaimana dukungan Lutfi Agizal kepada Nadia selama menyelesaikan tesis? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.